Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih dalam situasi pandemi, maka kita masih dalam kegiatan belajar di rumah. Nah, untuk kali ini Bu Diana akan ngasih materi yang berhubungan dengan kemarin, yaitu teks laporan percobaan. Hanya saja mungkin di sini Bu Diana akan mengulas sedikit. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke materinya, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Mengulas sedikit tentang materi yang kemarin sudah saya kasih kepada anak-anak. Masih ingatkah kalian teks laporan percobaan itu apa? Teks laporan percobaan bahwasanya laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa lisan maupun tulisan. Nah, sedangkan percobaan itu sendiri adalah bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Baik itu merupakan hasil percobaan, karya ilmiah, dan juga bisa laporan praktikum. Nah, berikut ini ada contoh hasil percobaan, yaitu membuat telur asin, membuat sabun, membuat tempe, dan juga membuat origami. Oke anak-anak, selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Bahwasanya pada struktur teks laporan percobaan di sini terdapat judul, tujuan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Di sini judul adalah nama yang akan digunakan dalam menuliskan laporan percobaan. Selanjutnya tujuan. Pada bagian ini kalian jelaskan untuk apa tujuan kalian melakukan percobaan. Selanjutnya ada bahan dan alat. Pada bagian ini kalian siapkan apa saja yang perlu dalam percobaan tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah. Pada bagian ini kalian harus jelaskan dari awal hingga akhir percobaan secara sistematis. Selanjutnya ada hasil percobaan. Pada bagian ini kalian harus menjabarkan hasil percobaan yang kalian peroleh sesuai dengan fakta dan informasi yang sesungguhnya. Yang terakhir ada simpulan. Berikanlah simpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan laporan percobaan. Yang pertama, di sini menggunakan sinonim dan antonim. Bahwasanya kalian tahu kan, sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Biasanya ini ada di bagian langkah-langkah. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata bilangan. Bagian ini untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan biasanya terdapat pada alat dan bahan. Yang ketiga, di sini menggunakan kalimat perintah. Biasanya ini terdapat pada kalimat perintah. Biasanya ini untuk melakukan instruksi. Biasanya terdapat pada kata campurkan, tambahkanlah, tuangkanlah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Fungsi kata penghubung adalah untuk menghubungkan
kata demi kata, frasa demi frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, hingga paragraf dengan paragraf. Nah, biasanya contoh dari kata penghubung ini biasanya kata saat, sehingga, lalu, dengan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh laporan percobaan membuat es krim, di mana pada bagian ini tujuannya adalah agar anak-anak bisa mengkonsumsi es krim dengan sehat karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Dan juga bisa dilihat pada bagian langkah-langkah, di situ terdapat kalimat masukkan, campurkan, diamkan, dan kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Selanjutnya di sini ada hasil percobaan. Ya. Di mana hasil percobaan membuat es krim ini ternyata tidak kalah lezat dengan es krim lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa percobaan membuat es krim ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam bidang kewirausahaan. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Budiana jelaskan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Budiana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini atau belum, kalian bisa komentar di kolom komentar dan jangan lupa disertakan nama dan nomor absen. Terima kasih.